Sobat Kampus, bertemu lagi dengan saya Muhammad Arya Aiswarya dengan NIM 20251, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Saya akan memaparkan kisah inspirasi sukses dengan tema Loper Koran menjadi orang terkaya nomor 7 di Indonesia. Siapakah dia? Ada yang tahu? Mari kita simak videonya. Ini dia, Martua Sitorus atau dikenal dengan Tio Seng Hap, sosok sederhana yang berhasil menjadi orang terkaya nomor 7 di Indonesia versi majalah Forbes pada tahun 2020 lalu. Martua Sitorus adalah salah satu pendiri Wilmar International, sebuah perusahaan yang menanam dan mengolah kelapa sawit. Seseorang yang memiliki tekad yang keras bagai baja sejak kecil, yang kini dijuluki menjadi Raja Minyak Sawit di tanah air. Martua Sitorus adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang memiliki kekayaan senilai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 28,8 triliun. Wow, sungguh banyak sekali bukan? Tapi ingat, untuk mencapai ke titik tersebut bukan hal yang mudah loh. Bagaimana proses yang harus dilewati? Mari kita simak videonya. Profil dan pendidikan Martua Sitorus. Martua Sitorus atau Tio Seng Hap lahir pada 6 Februari 1960 di Pemantang, Siantar. Lahir dari 5 bersaudara dari orang tua yang bernama Nurni Teguh. Martua Sitorus yang sejak kecil sudah dititipkan di keluarga yang sederhana di Batak, di mana sejak kecil ia sudah bekerja serabutan, berjualan ikan, dan menjadi loper koran untuk membantu perekonomian keluarganya tersebut, serta untuk membiayai sekolahnya sendiri. Martua Sitorus bersekolah di SMA Budi Mulya di Pemantang, Siantar, dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas HKBP Mensen, Kota Medan. Pada tahun 1991, Martua Sitorus bertemu dengan sepupunya, raja bisnis asal Malaysia, yaitu William, di mana mereka melakukan sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang menanam dan mengolah kelapa sawit dengan perusahaan yang ia beri nama Wilmar International, di mana nama tersebut diambil dari nama depan mereka, yaitu antara William dan Martua. Momen itulah yang menjadi titik balik kehidupan Martua Sitorus menjadi lebih baik lagi. Pada awal pendiriannya, William berperan untuk menyuntik keuangan perusahaan, sedangkan Martua Sitorus ditunjuk untuk menjadi bertanggung jawab untuk melakukan inovasi dan ekspansi di perusahaan tersebut. Pada tahun 1997, waktu Indonesia dihantam krisis moneter, perusahaan mereka ternyata masih berdiri sangat kokoh. Bukan itu saja, perusahaan Wilmar malah bisa memberikan 2,5% tunjangan krisis pada semua karyawannya. Aset yang dimiliki. Martua Sitorus yang memiliki kekayaan senilai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 28,8 triliun. Wilmar juga memiliki lebih dari 450 pabrik dan jaringan distribusi di Indonesia, Cina, India, serta 50 negara lainnya. Grup perusahaan yang memiliki kurang lebih 92.000 karyawan dari seluruh negara. Di tahun 2020, kapitalisasi pasar sudah mencapai 3,23 miliar US dollar dengan total aset 51,2 US dollar. Selain itu, total pendapatannya mencapai 50,53 miliar US dollar dengan laba bersih 1,53 miliar US dollar. Wilmar International juga mengembangkan bisnisnya di sektor lain, yaitu di bidang hilirisasi atau produk turunan yang memiliki nilai lebih tinggi seperti minyak goreng, pengepakan, lemak khusus, oleokimia, produk biodiesel, dan pengolahan biji-bijian. Di tahun 2012, Martua Sitorus dikabarkan membangun sebuah rumah sakit di Medan
yang dinamai dengan Murni Teguh Memorial Hospital, di mana merupakan salah satu bentuk terima kasih untuk ibunya, yaitu Murni Teguh. Keteladanan atau karakter mertua Sitorus. Yang pertama, motivasi yang kuat. Mertua Sitorus yang berasal dari orang sederhana yang hidup dengan kesederhanaannya, tapi ia mampu membiayai sendiri pendidikannya dari SMA serta kuliah hingga ia lulus dengan gelar sarjana ekonomi di HKBP Nomensen Medan. 2. Kreativitas dan inovasi. Walaupun Wilmar Internasional sudah mencapai kesuksesan yang lebih dari yang ia perkirakan, namun mertua Sitorus tetap meningkatkan kreasi dan inovasi pada perusahaannya, yang dimana memiliki nilai mata uang yang lebih besar. Mertua Sitorus juga membangun usahanya sendiri di daerah dekat perusahaannya, tujuannya untuk menunjang penghasilan bisnis yang sedang ditekuninya itu. 3. Siap menanggung resiko. Mertua Sitorus yang mampu mengemban resiko dengan baik. Seorang yang ingin sukses, ia harus mampu siap dalam menanggung resiko-resiko yang mungkin akan dihadapinya seiring keputusan yang ia ambil. Seorang pengusaha, mungkin kerugian terbesar yang akan dihadapi adalah sebuah kebangkrutan atau gulung tikar. Melihat kisah sukses mertua Sitorus, kita harus yakin kalau semua orang mampu menggapai mimpi-mimpinya. Siapapun orangnya, bagaimanapun latar belakangnya, kita mampu mencapai keinginan-keinginan tersebut. Asalkan ada tekad, niat, dan kemampuan. Sekian pemaparan kisah tersebut. See you in the next video.